Swastiastu. Apa kabar anak-anak ibu kelas 11 akuntansi? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi di mata pelajaran akuntansi keuangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas kas kecil part 2-nya, yaitu tentang pencatatan kas kecil, sistem dana tidak tetap, dan selisih kas. Nah, lanjutan dari yang kemarin ya. Kemarin sudah sistem pencatatan tetap, dana tetap ya. Nah, sekarang yang dana tidak tetap atau dana fluktuasi ya. Jadi pencatatan kas kecil, sistem dana tidak tetap. Nah, seperti apa sih jurnalnya? Pada waktu pembentukan kas kecil, jurnal yang dibuat adalah kas kecil debit, kasnya kredit. Pada waktu penggunaan dana kas kecil, jadi langsung ya ada di jurnal ya, langsung di jurnal. Biayanya bertambah di debit, kas kecilnya berkurang di kredit. Nah, sedangkan kalau sistem dana tetap, saat penggunaan dana kas kecil atau ada pengeluaran itu tidak di jurnal. Kalau di sistem dana tidak tetap, langsung di jurnal. Yang ketiga yaitu pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Nah, jadi kas kecilnya taruh di debit, kas kecil bertambah taruh di debit, kas berkurang taruh di kredit. Paham ya? Nah, mari kita biar kalian lebih paham, ini ada contoh dari bukti transaksinya ya. Nah, lihat di sini. Di sini ada bukti transaksi 1. Nah, pembentukan dana kas kecil sebesar 3 juta. Nah, seperti apa jurnalnya? Nah, sama ya. Jadi jurnalnya seperti apa? Karena ini pembentukan kas kecil, maka kas kecil akan bertambah. Petty cash-nya bertambah, taruh di debit sebesar 3 juta. Cash in bank-nya berkurang atau kasnya berkurang di kredit sebesar 3 juta. Nah, lanjut lagi. Dokumen transaksi yang 2. Ya, ini pembelian bensin minggu pertama. Jadi beban angkut penjualan sebesar Rp500.000. Nah, langsung apakah di jurnal, Bu? Iya, di jurnal langsung. Karena ini sistem dana tidak tetap atau sistem fluktuasi ya. Maka jurnalnya transportation expense ya, atau biaya transportasi bertambah di debit 500.000, kas kecilnya berkurang di kredit 500.000. Nah, dokumen yang ketiga, pemakaian kas kecil lagi ya. Di sini dipakai apa ya? Lihat keterangannya. Oh, pembelian materai 50 materai dengan harga 6.000, total Rp300.000. Jadi langsung kita jurnal juga pembelian materainya ya. Post and Telecom Expense, ini masuk ke biaya pos ya. Di debit sebesar Rp300.000, petty cash-nya berkurang di kredit sebesar Rp300.000. Nah, ada lagi nggak? Ada ya. Dokumen transaksi yang keempat yaitu tanggal 10 Desember. Nah, ini pembelian catering rapat. Nah, sebesar Rp900.000. Ya, tanggal 10 masuknya utilities expense ya. Di debit sebesar Rp900.000, petty cash-nya berkurang di kredit sebesar Rp900.000. Nah, lanjut lagi dokumen yang ke-5. Ya, pengisian kas kecil. Jadi diisi lagi nih kas kecilnya sebesar 2 juta. Nah, kalau diisi kas kecilnya berarti petty cash-nya itu bertambah. Taruh di debit sebesar 2 juta. Cash in bank-nya berkurang, taruh di kredit sebesar 2 juta. Nah, itu ya. Lalu ada lagi kah? Ya, ada transaksi di tanggal 6 dipakai lagi. Nah, pada tanggal 27 Desember ini pembelian alat tulis kantor, jadi perlengkapan kantor, supplies office ya, office supplies. Nah, jadi office supplies-nya bertambah di debit sebesar Rp750.000, petty cash-nya berkurang di kredit sebesar Rp750.000. Nah, udah ya anak-anak ya. Nah, itu untuk yang sistem dana tidak tetap. Nah, seperti itu cara menjurnalnya.
Sekarang kita lanjut selisih dana kas kecil ya. Nah, jadi kapan itu terjadi selisih dana kas kecil? Itu jika kas menurut perhitungan fisik lebih besar dan pada saat kas menurut catatan. Jadi kalau misalnya kas menurut perhitungan fisiknya lebih besar daripada kas menurut catatan, maka itu disebut selisih kas lebih atau kas overage. Nah, jika sebaliknya menurut hitungan fisiknya itu lebih kecil daripada kas menurut catatannya itu, maka disebut selisih kas kurang atau kas shortage. Ini ada dua selisih kas. Apa sih penyebab dari selisih kas? Yang pertama, jumlah yang diterima atau yang dikeluarkan itu lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang seharusnya dicatat karena terjadinya uang pecahan kecil. Nah, bisa saja ya itu terjadi. Yang kedua, kehilangan akibat kekeliruan saat transaksi pertukaran, misalnya saat memberikan uang kembali. Nah ya, bisa saja itu terjadi juga. Nah, yang C itu adanya uang palsu. Nah, ini tentu akan menyebabkan rugi ya kalau uangnya palsu. Yang keempat, kesalahan pencatatan dalam jurnal. Nah, salah mencatat juga menyebabkan selisih kas. Nah, yang kelima, sebab-sebab lain yang sama sekali bisa tidak diketahui. Inilah penyebab dari selisih kas. Apabila terjadi selisih kas lebih atau kas overage, itu berarti bagaimana jurnal yang dibuat, maka petty cash-nya akan bertambah taruh di debit, kas overage-nya di kredit. Nah, kalau misalnya terjadi selisih kas kurang atau kas shortage, maka kas shortage-nya di debit, petty cash-nya di kredit. Nah, ini pencatatan selisih kas kecil. Ya, contoh ya. Contoh 1. Tanggal 31 Agustus tahun 2016 saldo kas kecil 2.550.000. Tetapi jumlah kas kecil secara fisik 2.625.000. Nah, di saldo kas kecilnya sekian ya. Secara fisiknya ini 2.625.000. Nah, tentu ini ada selisih kas. Berapa selisih kasnya? Kita cari ya. Selisihnya terdapat kas lebih 75.000. Jadi uangnya lebih 75.000 daripada di catatan. Nah, dan setelah ditelusuri ternyata tidak diketahui penyebabnya. Maka bagaimana cara menjurnalnya? Seperti yang tadi ini kas yang over ya. Jadi kelebihan kas. Maka petty cash-nya akan kita tambahkan. Jadi kas kecilnya atau petty cash bertambah taruh di debit, selisih kas kecilnya taruh di kredit sebesar 75.000. Udah ya. Oke, contoh 2. Tanggal 31 Agustus 2016 saldo rekening kas kecil 2.550.000. Tetapi berdasarkan perhitungan secara fisik itu 2.530.000. Setelah ditelusuri tidak diketahui penyebabnya. Nah, ini selisih juga terjadi ya. Jadi di saldonya 2.550.000. Nah, secara fisik kurang ini. Ya, kurangnya lagi berapa? Ya, ada selisih kurang lagi 20.000. Nah, jadi ini selisih kurang ya. Maka jurnalnya petty cash-nya harus kita kurangkan di pencatatan. Jadi petty cash-nya berkurang taruh di kredit 20.000, selisih kas kecilnya di debit 20.000. Mudah ya anak-anak ya. Ya, sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini ya tentang pencatatan sistem dana tidak tetap dan selisih kas kecil. Oke, Bu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Thank you. Bye anak-anak ibu.